Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kembali lagi dengan saya Pak Bagus. Oke, hari ini kita akan mempelajari bab pertama ya, yaitu bab tentang pangkat akar logaritma. Oke, sebelum saya memberikan materi tentang pertama yaitu pangkat, kalian harus tahu apa itu pangkat. Pangkat atau eksponensial adalah suatu bentuk operasi matematika yang mana untuk memudahkan dalam penulisan bilangan perkalian beruntun yang sama. Gini, misalkan ya Nana ya, saya misalkan punya 4 kali 4 kali 4 kali 4 dan seterusnya sampai 10 bilangan. Kalau kalian menuliskan 4 kali 4 kali 4 sampai 10 bilangan, bakalan panjang. Ya. Nah, kita bisa menyederhanakan dalam bentuk 4 pangkat 10. Nah, ini adalah perpangkatan. Jadi, jika saya tulis dalam bentuk yang sederhana, perpangkatan itu adalah atau eksponensial ya istilahnya. Eksponensial. Jika kita punya A kali A kali A kali A sebanyak N, jadi A-nya itu dikalikan sebanyak N, maka kita bisa menulis dalam bentuk A pangkat N, dengan A itu angka dan N itu juga angka, ya, bilangan. Nah, siapakah penemu konsep eksponensial? Ada yang tahu? Konsep eksponensial ditemukan oleh John Napier. John Napier itu seorang ilmuwan zaman dulu ya, dari Skotlandia. Terus pertanyaannya, manfaatnya perpangkatan eksponensial itu apa dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Misalkan kalau di bidang ekonomi itu digunakan untuk menghitung suku bunga entah itu tunggal atau majok, biasanya sih itu suku bunga majemuk ya, tapi kalau kamu pengen lebih tahu secara dalam bisa mempelajari nanti di materi kelas 10 semester 2. Terus setelah itu penerapan lainnya misal di biologi untuk menghitung pertumbuhan ya, menghitung apa istilahnya ya, kenaikan pertumbuhan suatu organisme. Kalau di fisika ada yaitu tentang peluruan suatu zat di bidang fisika kimia ya. Jadi ada suatu materi misalkan suatu zat partikel materi misalkan aja karbon, itu nanti tahun 1000 tahun yang lalu itu masanya berapa. Nah, nanti tahun sekarang 1000 tahun yang akan datang itu masanya berkurang menjadi berapa. Nah, itu menghitungnya pakai eksponensial. Jadi dalam kehidupan sehari-hari eksponensial sebenarnya kalau di matematika itu ya, apapun tentang matematika itu penerapan kehidupan sehari-hari sebenarnya jarang dipakai. Yang kita pelajari dari matematika adalah strategi pemecahan masalahnya. Untuk penerapan kehidupan sehari-hari, perpangkatan itu apa Pak? Kayaknya misalkan makan, minum itu pakai perpangkatan enggak? Ya enggak akan pakai itu. Kita itu mempelajari perpangkatan, yang kita ambil itu adalah ilmunya, strategi pemecahan masalahnya. Seperti itu. Matematika itu sebenarnya lebih ke arah itu. Bukan ke penerapan. Kalau ke penerapan itu lebih ke fisika. Oke, saya lanjutkan ya. Contoh. Misalkan saya punya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Itu bisa saya tulis menjadi 2 pangkat 3. Contoh lagi, paham anak? Contoh pertama ya. Contoh kedua, misal saya punya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 100. Maka bisa saya tulis 5 pangkat 100. Contoh lagi,
4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 2020. Maka bisa saya tulis 4 pangkat 2020. Paham? Oke, kita lanjutkan anak-anak ya. Oke, akan saya lanjutkan. Contoh yang lain. Oke, kelihatan. Sini aja. Contoh yang lain ya. Misalkan saya punya 3 pangkat 5. Nah, ini cara menghitungnya gimana? Cara dengan seperti ini. 3 pangkat 5 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. 2, 4, 5. Kita hitung ya, kita tinggal hitung saja. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 8 1 kali 3 243. Ya. Contoh lagi. 2 pangkat 10. Ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 1 2 3 4 5 6 7 kali 2 kali 2 2 kali 4 5 6 7 8 dan 10. Nah, kita hitung hasilnya. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64 kali 2 128 kali 2 256 kali 2 512 kali 2 1024. Paham? Nah, contoh lagi ya. 5 pangkat 5. Ya, jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25 kali 5 125 kali 5 lagi 625 kali 5 lagi 3120. Pertanyaannya sekarang, kalau saya punya setengah pangkat 4, hasilnya nanti 2 atau 1/16 atau 2 ya 2 itu 2 atau 1/16, yang ini atau yang ini, hasilnya adalah yang 1/16. Kok bisa, Pak? Kebanyakan anak-anak salahnya seperti ini ada. Ini salahnya anak-anak. Setengah pangkat 4 itu ada yang nulis setengah kali 4. Coret 2. Oh, salah. Ya. Ada juga yang nulis seperti ini. Setengah pangkat 4 setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah 4 kali. Ini penyebutnya sudah sama, tinggal dihitung atasnya saja. 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 1 4 2. Nah, ini juga salah. Ya. Padahal kan perpangkatannya tadi apa? Kalau ada A pangkat N, itu berarti A kali A kali A kali A sebanyak N. Perpangkatan kan seperti itu tadi ya. Jadi yang betul, setengah pangkat 4 itu adalah setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu 1. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Jadi yang pembilang kali dengan pembilang, yang penyebut kali dengan penyebut. Dipecahkan pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Pertanyaan lagi. Misal saya punya min 3 lagi. Min 4 pangkat apa enaknya? 6. Jangan pangkat 6, pangkat kebanyakan. Pangkat 5 aja. Hasilnya nanti min 20 apa? Hasilnya nanti 1024
atau min 1024? Yang mana? Hasilnya nanti yang min 1024. Kok bisa Pak? Gini. Ingat perpangkatan itu artinya kali. Jadi min 4 pangkat 5 itu min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4 sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Min kali min plus kali min, min kali min lagi plus kali min, min. 4 kali 4 16 kali 4 64 kali 4 256 kali 4 1024. Min 1024. Paham? Nah, contoh lagi. 5 pangkat 0. Berapa 5 pangkat 0? 0 atau 1. Terus lagi 2 pangkat min 1. Apakah min 2 atau setengah? Contoh lagi 4 pangkat setengah. Itu 2 atau 8. Nah, ini kalian mungkin belum bisa langsung nyari. Ini kita menyelesaikan harus menggunakan sifat-sifat perpangkatan. Oke, habis ini akan saya terangkan sifat-sifat perpangkatan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan secara manual seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Saya akan menerangkan tentang sifat-sifat perpangkatan. Ada sekitar 7 sifat perpangkatan yang harus kamu kuasai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan perpangkatan. Ya. Oke, sifat-sifat perpangkatan. Oke, yang pertama. Yang pertama, kalau kita punya A pangkat N dikali A pangkat N dikali A pangkat N. Jadi bilangan dasarnya ini sama-sama A, tetapi pangkatnya beda dan operasinya perkalian. Ini kita bisa ubah menjadi A pangkat M plus N. Ini sifat pertama, anak. Nah, jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi bilangannya ini harus sama. Pangkatnya bisa beda, bisa sama. Pokoknya operasinya perkalian. Jadi ada perpangkatan operasinya perkalian dan bilangannya sama, bisa digabung jadi A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya dijumlah. Contoh, misal saya punya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Ini bisa saya sederhanakan jadi penulisannya ya, 4 pangkat 3 ditambah 2. Kita lihat ini kan sama-sama 4. Jadi bisa kita gabung pangkatnya. Jadi penjumlahan. Kenapa penjumlahan? Karena operasinya perkalian pakai sifat ini tadi. Jadi 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Oh, sama-sama 4. Oh, perkalian. Pangkatnya bisa digabung. Jadi 4 pangkat 3 tambah 2, yaitu 4 pangkat 5. Gini aja nggak apa-apa. Atau kalau kamu mau selesaikan ya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali 1024. Contoh yang lebih susah lagi. 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat min 11 dikali 2 pangkat min 6. Sama-sama 2. Berarti bisa kita gabung menjadi 2 pangkat 20
ditambah min 11 ditambah min 6. Jadi langsung digabung jadi 1. Kenapa? Karena ini 2 semua. Sama-sama 2 dan perkalian ya. Bisa digabung jadi 1 pangkatnya. Ini tambah ini tambah ini. Paham kan? Tinggal kita hitung. Hati-hati, plus kali min jadi min ya. 20 min 11 9. 9 min 6 3. Plus kali min itu min ya. 2 pangkat 3 8. Oke ya. Contoh lagi. 2 pangkat 2020 dikali 3 pangkat 2019 dikali 2 pangkat min 2018 dikali 3 pangkat min 2017. Ini soal tingkat tinggi. Nah ini gimana? Ya wis, yang 2 yang sama pokoknya 2 sama 2, 3 sama 3 kamu sendirikan. Kamu bisa tulis jadi 2 pangkat 2020 dikali, ini taruh tengah, taruh depannya. Jadi saya kumpulkan yang angkanya sama. 2 pangkat min 2018 dikali, ini berarti taruh belakangnya 3 pangkat 2019 kali 3 pangkat min 2017. Jadinya nanti 2 pangkat ini sama-sama 2, pangkatnya bisa kita gabung jadi penjumlahan. 2020 ditambah min 2018 kali 3 pangkat, nah yang ini 3 sama yang 3 2019 ditambah min 2017. Pak kok nggak digabung kayak gini langsung jadi 2 pangkat gitu? Ini kok sendiri-sendiri? Karena 2 sama 3 beda. Jadi kita kumpulkan yang 2 sendiri, yang 3 sendiri, gak boleh digabung karena angka dasarnya beda. Jadinya nanti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 karena plus kali min itu min ya. Jadinya 2020 kurangi 2018 2, 2019 kurangi 2017 2. 2 pangkat 2 4 kali 3 pangkat 2 9 36. Paham? Oke, kita lanjut ya. Sifat kedua, yaitu sifat kedua adalah A pangkat M sama kayak ini tadi dibagi A pangkat N. Jadi pembagian ya. Atau A pangkat M bar A pangkat N. Jadinya nanti sama kayak itu, tetapi operasinya pengurangan. A pangkat M kurangi N. Seperti ini ya. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N jadi A pangkat M A pangkat M per A pangkat N ya. Sama ini penulisan yang sama aja, pembagian kan bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini. Itu jadi A pangkat M kurangi N. Ini sifat kedua. Contoh. Example. Misal saya punya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. 4 daripada kamu ngitung satu-satu, 4 pangkat 5 itu berapa Pak? Oh 1024. Terus 4 pangkat 3 itu berapa Pak? Oh 64. Bagi 4 semua, bagi 4 ini 256, bagi 4 ini 16, terus dibagi 8 ini 32, bagi 8 ini 2, 16 Pak. Kelamaan. Kita bisa menggunakan sifat ini. Jadinya nanti 4 pangkat 5 kurangi 3. Jadi kamu harus perhatikan ini dulu. Oh sama-sama 4. Berarti bisa pangkatnya dikurangi karena pembagian. 4 pangkat 5 kurangi 3 2. Jadi 16. Paham? Contoh lagi. 2 pangkat 6
dibagi 2 pangkat min 2. Nah ini. Jadinya nanti 2 pangkat 6 dikurangi min 2. Hati-hati. Jadinya nanti 2 pangkat min kali min itu plus adalah. Jadi 6 tambah 2 itu 8. 2 pangkat 8 itu 64. Ya. 6 dikurangi min 2. Pembagian kan dikurangi. Contoh lagi, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 5. Ini agak susah dikit, jadi digabung. Yang perkalian nanti jadi penjumlahan. Sifat pertama ya. Perkalian digabung jadi penjumlahan. 5 pangkat 4 tambah 3. Kalau pembagian jadi pengurangan, dikurangi 5. Perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Tinggal kita hitung. 4 tambah 3 7, kurangi 5 2, alias 25. Contoh lagi. Saya hapus ya. Contoh lagi. Carilah bentuk sederhana. Bentuk sederhana dari yang pertama, A pangkat 4 dikali B pangkat 5 kali C pangkat 6 per A pangkat 2 B pangkat min 3 C pangkat 8. Jadinya nanti yang A kamu selesaikan dengan sesama A, karena harus sama. Yang B sama yang B, yang C sama yang C. Jadinya nanti seperti ini. A pangkat 4 kurangi 2 dikali B pangkat 5 kurangi min 3 dikali C pangkat 6 kurangi 8. Kok dikurangi Pak? Karena pembagian. Jadinya nanti A pangkat 2 kali B pangkat 8 kali C pangkat min 2. Kali itu gak usah ditulis, gak apa-apa. Jadi kayak gini. A pangkat 2 B pangkat 8 C pangkat min 2. Ya, seperti itu. Contoh lagi. Cukup ya. Oke. Ini saya hapus ya. Kalau pengen nyatet, kamu pause dulu YouTube-nya, terus kamu tulis seperti itu. Saya hapus. Contoh lagi. Carilah bentuk sederhana dari X pangkat 5 Y pangkat 6 Z pangkat min 2 per X pangkat 4 Y pangkat min 5 kali Z pangkat 3 per Y pangkat 2. Ini gimana ini caranya? Kayak yang ini tadi sebenarnya. Jadi kamu selesaikan yang hurufnya sama. Contoh yang X dulu. X pangkat, X kan yang ini sama yang ini ya. Dan dia operasinya pembagian X-nya. Jadi nanti kalau digabung pangkatnya jadi pengurangan karena pembagian ya. Sifat kedua tadi. Kalau pembagian jadi pengurangan. Jadi X pangkat 5 kurangi 4. Sedangkan yang Y itu ada 3. Ini. Pembagian semua. Hati-hati ya. Ini kan dua-duanya nilai Y kan di bawah semua. Itu pembagian semua. Jadinya Y pangkat 6 dikurangi karena pembagian min 5 dikurangi lagi sama yang 2. Ya. Terus yang Z ini 2 aja, yaitu perkalian.
Kalau perkalian ditambah Z pangkat min 2 ditambah 3 karena perkalian. Jadi kalau letaknya sama-sama di atas perkalian, kalau satunya di atas, satunya di bawah, pembagian. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Tinggal kita selesaikan. X pangkat 1, 5 kurangi 1, Y pangkat min kali min plus ya, 11 kurangi 2, 9, Z pangkat min 2 karena 3, 1. Selesai. Paham? Oke, saya lanjutkan sifat ketiga. Terus sifat ketiga. Sifat ketiga itu kalau kamu punya A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu pangkatnya bisa ditukar jadi A pangkat N, yang di luar ditaruh dalam, yang dalam taruh luar, atau A pangkat M dikali N. Jadi kalau ada pangkat dipangkat lagi, pangkatnya dikali. Contoh, dua pangkat 4 dalam kurung pangkat 2, berarti nanti jadi 2 pangkat 4 kali 2, yaitu 2 pangkat 8 ya. Terus 3 pangkat 6 dalam kurung pangkat setengah, jadinya nanti 3 pangkat dipangkat lagi dikali ya, 6 kali setengah, 3 pangkat 3. Kamu bisa jadi hasilnya 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Harusnya untuk 2 pangkat sampai sama 3 pangkat tuh harus hafal ya. 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10, 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 10 itu harusnya sudah hafal. Karena itu yang sering keluar itu 2 pangkat sama 3 pangkat. Contoh lagi yang susah. 5 pangkat 12 pangkat lagi min 6 dipangkat lagi min 4, pangkat lagi, jadinya nanti 5 pangkat 12 dikali min 6 dikali min 4, tinggal kamu kali 6 sama 12 coret ya, dibagi 6 ini 1, bagi 6 2, 4 bagi 2 ini 2, min kali min plus, jadi 5 pangkat 1 kali 1 kali 2 ya 2, 25. Oke, langsung saya lanjutkan yang sifat keempat. A pangkat A pangkat A kali B pangkat M. Ini bisa digabung, pangkatnya dimasukkan. Kalau operasinya perkalian ya. A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi pangkatnya dimasukkan satu-satu. Yang kelima ini menisan karena sama. A per B pangkat M, pangkatnya dimasukkan satu-satu, jadi A pangkat M per B pangkat M. Contoh, misalkan yang agak susah, 2 kali 3 pangkat 3, itu nanti jadi 2 kali 3 dikali 3 kali 3 ya, 2 kali 3 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 8 kali 27 216. Tapi sebenarnya enakan 2 kali 3 itu 6, pangkat 3 ya sama 216. Jadi sifat ini nggak begitu guna ya sebenarnya. Contoh lagi, oke, kalian bisa pause dulu, kalian catat sifatnya, terus saya lanjutkan.
lagi. Bentuk sederhana dari sederhanakan A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat min 1 per A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat min 4 pangkat 2. Oke. Pangkatnya masukkan satu-satu. Jadi A pangkat 2 kali 2 4, B pangkat 3 kali 2 6, C pangkat min 1 kali 2 min 2 per A pangkat 3 kali 2 6, B pangkat 2 kali 2 4, C pangkat min 4 kali 2 min 2. Terus kamu selesaikan pakai sifat kedua. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi, A pangkat 4 kurangi 6, B pangkat 6 kurangi 4, C pangkat min 2 dikurangi 8. Jadinya A pangkat min 2, B pangkat 2, C pangkat 6. Min kali min kan plus, min 2 plus 8 itu 6. Ya. Oke. Terus sifat ke-6. Ini kalian catat, saya hapus saja. Sifat ke-6. Kalau kita punya A pangkat negatif M. Kalau pangkat negatif itu jadi positif itu dengan cara dipindah ke bawah. Jadi seperti ini. Jadi A pangkat min M itu sama dengan seper A pangkat M. Begitu sebaliknya, kalau ada pangkat negatif di bawah, supaya jadi positif dipindah ke atas saja. Soalnya bentuk sederhana biasanya yang pangkatnya positif. Contoh 2 pangkat min 1 itu berapa? Yang di soal pertama tadi saya tanya. 2 pangkat min 1 berapa? Ya 1 kali 2 pangkat 1. Pakai sifat ini ya. Jadi pangkat minnya jadi plus itu dipindah ke bawah. Alias ya seper 2. 2 pangkat 1 kan 2. Contoh lagi 3 pangkat min 3. 1 per, supaya positif pindah ke bawah, 3 pangkat 3. 1 per 3 pangkat 3 itu apa yuk? 27. Ya. Contoh yang susah sudah dicatat ya. Contoh yang kedua. Sederhanakan X pangkat 4 Y pangkat 2 Z pangkat 3 dikali X pangkat kali, saya nulis X nya gini aja biar enggak sama kayak kali ya. Ini X, ini kali Y pangkat min 4 Z pangkat 1 per X pangkat 8. Ya, kayak tadi yang X kumpulkan sendiri, yang Y kumpulkan sendiri, yang Z kumpulkan sendiri. X ini ada 2 dan dia pembagian karena yang satu di atas, yang satu di bawah. Kalau pembagian diapakan? Kita kurangi pangkatnya, 4 kurangi 8. Y pangkat, Y nya ada 2 juga dan dia perkalian. Kalau perkalian pangkatnya tadi dijumlah 2 tambah min 4. Z pangkat, Z nya ini juga perkalian, jadi dijumlah pangkatnya 3 tambah 1. Nah kita hitung X pangkat 4 kurangi 8 itu min 4, Y pangkat
2 kurangi plus kali min kan min ya. 2 kurangi 4 min 2 Z pangkat 4. Jadinya nanti yang pangkatnya negatif sesuai dengan sifat ini, supaya positif kita pindah ke bawah. Jadi Z pangkat 4 per X pindah ke bawah, X pangkat 4 Y pangkat 2. Seperti ini. Paham? Oke. Sifat yang terakhir, adalah sifat ke-7 ya. Kalau ada bilangan apapun pangkat 0, itu hasilnya adalah 1 kecuali 0. Kecuali A-nya 0, alias A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok gitu? Nggak semua ilmu di matematika itu ada hasilnya. Contoh 0 pangkat 0. Coba masukkan di kalkulator. 0 pangkat 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi atau error. Karena memang 0 pangkat 0 itu tidak ada. Kamu cari sampai kapanpun nggak akan nemu 0 pangkat 0 itu. Makanya bilangan apapun pangkat 0 itu hasilnya 1 kecuali 0. 0 pangkat 0 itu tidak ada. Nah, contoh 4 pangkat 0 ya 1. 2020 pangkat 0 ya 1. Akar 1,26 pangkat 0 ya 1. 4 kali 124 per 1567 pangkat 0 ya 1. Jadi apapun pangkat 0 itu 1 kecuali 0. Contoh yang menyederhanakan ya. X pangkat X pangkat 4 kali Y pangkat 5 Z pangkat min 3 per X pangkat 5 Y pangkat 2 Z pangkat min 3. Oke. Ini pembagian, X nya pembagian, Y nya pembagian, Z nya pembagian. Jadi dikurangi. X pangkat 4 kurangi 5 Y pangkat 5 kurangi 2 Z pangkat min 3 kurangi min 3. 4 kurangi 5 min 1 5 kurangi 2 3 min 3 plus 3 itu 0. Min 3, min kali min kan plus ya. Min 3 tambah 3 itu 0. Yang pangkatnya negatif yang mana? Oh yang ini Pak. Pindah ke bawah supaya jadi positif. Jadi X pangkat 1. Yang ini tetap di atas, Y pangkat 3 karena pangkatnya positif. Nah, untuk Z pangkat 0, tadi kan bilangan pangkat apapun pangkat 0 kan 1. Jadi Z pangkat 0 itu jadi 1. Jadi hasil AB-nya Y pangkat 3 buat X. Paham? Oke. Ini penjelasan singkat tentang perpangkatan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Kalau seandainya kalian menemukan sifat yang lain, kalian bisa share ke saya, kalian bisa tanya ke saya, karena memang sifatnya itu nggak 7 memang, cuma saya sesuaikan dengan kemampuan kalian, jadi saya ambil yang gampang saja. Dan saya nanti membuat soal juga yang gampang, ya. Terus kalau ada pertanyaan, kalau kalian nggak paham atau apa, kalian bisa WA saya di nomor yang kemarin sudah saya sertakan di profil saya ya. Oke. Demikian materi tentang perpangkatan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.